Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi'ulumihi. Wasafiyyun faman a'tal ba'da wa abqal ba'da wa huwa sahibu sakhain. Kita masih dalam bahasan tentang orang-orang yang tidak disukai oleh setan, yang jumlahnya 10. Setelah kita bahas sebelumnya, ya, 10 orang yang dicintai oleh setan, dan ini masuk yang ke 16, ya, dari seluruhan yang disebutkan di sini, yaitu sakhiyun, ya, orang yang dermawan, ya, orang yang murah hati, sakhiyun. Menurut Syekh Nawawi Al-Bandani, yang disebut sakhiyun adalah paman a'tal ba'da, maka barang siapa yang memberikan sebagian dari apa yang dimilikinya, wa abqal ba'da, dan dia menyimpan, ya, menyimpan buat dirinya sebagian hartanya yang lain, wa huwa sahibu sakhain, maka orang tersebut dikenal dengan sebutan sahibu sakha, yaitu orang yang dermawan. Jadi sebagian hartanya diberikan untuk kepentingan umum, kepentingan agama, membantu orang lain, sedangkan sebagian lagi digunakan untuk kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, ya. Ini namanya sakhiyun. Dan sakhiyun ini, ya, qaribun minan nas. Biasanya orang yang sakhiyun itu kata Nabi, qaribun minan nas, dekat dengan manusia, ya. Kemudian qaribu minal jannah, dekat dari surga. Kemudian ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Itu sakhiyun begitu. Maka dulu, seperti yang pernah saya katakan di sini, ya, itu para sahabat, ya, kebanyakan mereka sakhiyun, artinya memberikan sebagian hartanya untuk agama. Seperti Sayyidina Umar, gitu, Sayyidina Utsman, ya, seperti itu. Kan Sayyidina Umar itu kan orang yang bergerak di bidang properti, hingga hartanya banyak, ya, di usahanya kalau di bidang properti. Kalau Sayyidina Utsman, ya, pedagang, makanya hartanya banyak. Dan itu ketika diminta untuk memperjuangkan Islam, ya, mereka menyerahkan sebagian untuk agamanya, sebagian untuk keperluan dirinya. Sayyidina Abu Bakar ya orang lagi, ya, beliau ini menyerahkan semuanya, ya, menyerahkan semuanya. Ini yang nggak bisa dikalahkan, ya. Ketika ditanya apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, Allah wa Rasuluh, yang aku tinggalkan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Allah udah jamin, Rasul udah jamin, ya udah, mau lagi. Pernah Abdurrahman bin Auf ingin menyumbangkan semua hartanya, kata Nabi, jangan, ya, karena Nabi tahu ada kekhawatiran pada diri Abdurrahman bin Auf. Kalau diserahkan semua, masih ada kekhawatiran buat kepentingan keluarganya. Itu kan wajar, ya. Maka Nabi bilang, enggak usah, sebagian aja. Padahal mungkin terdorong oleh Sayyidina Abu Bakar seperti itu, ya, dia kepengen juga begitu, ya. Tapi Rasul tahu, sehingga beliau mengatakan enggak usah sebutkan apa. Dia nanti tahu bahwa kamu tuh masih ada kekhawatiran. Itu wajar, Pak, bukan salah, ya.
Jadi kalau kita umpamanya mendermakan hanya sebagian harta kita, ya wajar, karena kita punya tanggung jawab ya untuk keluarga kita. Asalkan jangan nggak sama sekali, nanti kan jadi bakhil, ya. Orang yang kikir. Wa man badal aktsar wa abqa li nafsi syai'an. Nah ini setingkat di atas sakiyun. Kata Syekh Nawawi, wa man badal aktsar, barang siapa yang memberikan lebih banyak. Kalau tadi 50-50 gitu ya. Wa abqa li nafsi, dan dia menyisakan untuk dirinya syai'an, sedikit saja. Fa huwa sahibu judin, maka orang yang seperti itu disebut orang yang berhati murah. Ya. Jadi kalau yang sakiyun ya 50-50 mungkin. Ya, jadi separuh untuk kepentingan orang lain, agama, ya pokoknya hal-hal yang baik lah. Apalagi buat dia itu sakiyun. Tapi kalau sebagian besar, ya banyak yang diberikan untuk kepentingan umum gitu, kemaslahatan, untuk dirinya itu hanya ya seberapa banyak gitu. Maka ini disebut shahibul jud, ya. Orang yang memang sangat murah hati, ya. Ya kita di mana adanya? Ya mungkin ya sahih juga belum sih gitu ya. Belum sampai sakiyun gitu kan ya. Kenapa ya? Ya kalau sahih tadi kata Syekh Nawawi ma'dul ba', ya, jadi banget itu separuh. Jadi kalau itu dipikir 50% dikeluarkan, 50% buat kita kan gitu. Ya. Kalau kita punya kekayaan umpamanya 1 miliar, 500 juta serahkan 500 juta buat kita pakai gitu kan. Itu kan sakiyun ya. Belum nyampe gitu ya. Kita mungkin masih ya di bawah itulah. Tapi alhamdulillah artinya ya, itu tidak membuat kita berkecil hati. Ya. Walladzi qasad darurata wa athara ghairahu bil bulughati fa huwa sahibu itharin. Ini yang hebat ini, ya. Walladzi qasad darurata, dan orang yang merasa sakit, ya. Ad-darurata, dengan keadaan yang sulit. Jadi dia merasa sakit, merasa apa ya? Dia merasakan sebetulnya menjadi sulit hidupnya, ya, hidupnya disulit. Wa athara ghairahu, dan dia mengutamakan kepentingan orang lain, padahal dia butuh, gitu ya. Dia butuh. Gitu. Jadi qasad darurat, dia itu orang yang sebetulnya sangat membutuhkan, ya, sangat membutuhkan itu. Tapi ada orang lain yang lebih butuh. Ini apa namanya? Empatinya tinggi benar gitu, ya. Ketika dia melihat ada orang yang lebih menderita daripada dia, muncul empatinya tuh, ya, muncul empatinya. Maka apa? Wa athara ghairahu, maka dia lebih mengutamakan, memprioritaskan orang yang selain dirinya. Bil bulghati, ya, dengan memberikan ongkos. Bulgha itu uang, ya, jadi uang, ya, apapun yang berharga begitu dia berikan itu. Fa huwa sahibu itharin, itulah orang yang dikenal dengan sahibu ithar, orang yang lebih mengutamakan kepentingan, kebutuhan orang lain. Wah ini udah tinggi banget tingkatannya ini. Mufir itu, ya, mufir orang yang peduli, yang sangat tinggi kepeduliannya, sehingga dia nggak memikirkan penderitaan dirinya, dia lebih mengutamakan kebutuhan orang lain. Ya. Ini kadang-kadang hal yang kecil bisa nih, umpamanya kita di kereta, gitu ya. Kita di kereta nih, naik kereta itu, umpamanya komuter lain, itu kan kalau pagi-pagi penuh, kita sudah duduk, gitu ya. Kita sudah duduk, tapi kita lihat ada orang yang kondisi lemah, lebih butuh daripada kita.
kita serahkan kursi kita buat dia. Kita diri, dia itu duduk. Ini juga termasuk kita. Jadi menurut saya bukan hanya bulog, bukan hanya sifatnya materi uang, tapi juga hal-hal yang sifatnya jasa gitu, ya. Itu bisa jadi kita. Oh, kalau begitu, hebat ya orang yang memang mau peduli pada orang lain. Sama orang mau umroh pokoknya, ya, dia mau umroh. Ya berapa kali umroh gitu kan ya? Umroh, kemudian ketika itu dia tetangganya sulit, gitu. Tetangganya dalam kebutuhan yang sangat. Ketika dia batalkan umrohnya dan diserahkan uangnya untuk tetangga lagi, insya Allah itu jauh lebih bermanfaat. Itu ya tapi jarang ya gitu. Jarang itu dia benar. Ya. Iya. Iya, itu luar biasa. Qala al-Bushairi, hal tersebut dikatakan ya atau dipatwakan oleh Imam al-Bushairi. Ya, yang pantas ini artinya apa? Kalau Imam al-Bushairi yang mengatakan ya pantas karena dia ini adalah tokohnya sufi, ya. Tokoh sufi yang memang ya hidupnya ya begitu, ya seperti itu. Karena ada kitab tuh Risal al-Bushairi ya, Risal al-Bushairi ya, itu beliau semua bicara masalah-masalah ketasawufan. Kemudian yang berikutnya, orang yang dibenci oleh setan adalah wahasanul khuluqi, yaitu orang yang mempunyai perangai yang baik, ya, mempunyai budi pekerti yang baik. Khuluq, ya, atau khuluq itu tunggal. Kalau jamaknya akhlak, kita udah pakai tunggalnya, tapi kita pakai jamaknya. Jadi kalau bahasa Indonesia memang menyerap dari bahasa Arab, kadang-kadang unik juga gitu ya. Karena akhlak itu jamak sebetulnya. Kalau tunggalnya khuluq, sama dengan ulama. Ulama itu jamak, ya. Beberapa orang ini ya selatan namanya ya. Nasi kan sama khuluq. Jadi yang dibenci oleh setan adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Apa tanda akhlak yang baik? Syekh Nawawi mengatakan bahwa wastul wajhi, orang yang wajahnya itu berseri-seri. Jadi kalau bertemu gitu ya, nggak ada tuh kelihatan wajah yang sedang sumpah gitu. Dia pandai menyembunyikan kesulitan dirinya, ya, sehingga orang nggak tahu itu. Orang nggak tahu bahwa dia sebenarnya sedang bermasalah, ya. Kan kadang kita tuh susah itu. Kondisi kita mungkin di rumah gitu ya, sedang ada persoalan, atau di kantor gitu ada persoalan, itu rona muka itu suka berubah gitu. Jadi tidak enak gitu, jadi tidak enak. Tapi orang yang hasanul khuluq, dia nggak menampakkan itu. Contoh yang udah ya luar biasa nih orang tadi, orang yang biasa ini ya, yang harus kita contoh juga itu. Ya. Makanya tanda-tanda orang bertakwa itu seperti itu. Jadi ketika dia dalam keadaan bersedih sebetulnya, tapi penampilannya nggak kelihatan. Dalam tulisan Allah sih mengatakan ya kalau bahasanya najis gitu ya. Ini kan padahal dia sedang susah itu, sedang galau segala macam, penampilannya tidak menunjukkan bahwa dia sedang dalam kondisi sedih. Ya. Inilah yang termasuk hasanul khuluq. Kan pernah ada itu seperti di kitab Al-Qawaidul Mukhtarah, itu dikisahkan ada seseorang yang sedang terkena musibah kematian gitu ya. Itu kemudian orang pada heran, Anda kok sedang musibah tapi tampilannya keren bener gitu ya, rapi gitu, tampilan rapi.
tidak menunjukkan kesemukan. Ya, nah, itu kalau kata Imam Hasan Al Basri, itu adalah tanda-tanda orang yang bertakwa. Ya, ketika dia mendapatkan musibah, dia tidak menunjukkan dirinya sedang kena musibah. Kalau kita kan lain, cerita dulu, gitu kan ya. Dikasih sakit dikit cerita, gitu kan. Saya lagi gini, gitu kan ya. Kenapa? Karena kalau itu kita tunjukkan, sepertinya kita ini tidak menerima takdir Allah SWT. Ya, seperti kita terima gitu. Dikasih penyakit rematik, ngomong teman, ini rematik, gitu kan ya. Ini seperti menunjukkan gitu, menunjukkan penderitaannya. Gitu. Padahal temannya juga nggak bisa memberikan apa-apa, gitu kan ya. Nggak bisa kemudian ketika diceritakan lalu dia menjadi sembuh. Ya, itu pas-pas kita masih begitu tuh. Ya. Wakaful ada, dan orang yang punya akhlak yang baik adalah dia bisa menahan diri menyakiti orang. Ya. Baik sikap maupun ucapan. Ya. Jadi kita itu bahkan bahasa tubuh, ya. Bahasa tubuh itu kita juga nggak boleh untuk kemudian bikin orang sakit. Umpamanya ya dengan bahasa tubuh yang sedikit seperti ketika dia bicara kita mengomongkan ke teman, itu kan udah nyakitin. Ya. Ketika orang berbicara kita bisik-bisik, itu pun sebetulnya menyakiti itu, gitu, menyakiti. Nah ini orang yang berbudi pekerti baik, dia menghindar dari menyakiti orang lain, gitu, dengan cara apapun, ya dengan cara apapun, gitu, ucapan, gitu, ya, itu enggak dilakukan. Wabatlun nada, ya. Wabatlun nada, orang yang punya perangai baik adalah dermawan lagi murah hati. Ya. Batlun nada, ya dermawan artinya ketika orang minta bantuan diberikan sebagainya. Itu merupakan bagian dari hasanul khuluq. Makanya nanti Pak, yang banyak masuk ke surga bukan yang paling banyak ibadahnya kan? Ya artinya mungkin orang ibadahnya biasa aja, bukan berarti ke ibadah ya, ibadah biasa aja, tapi akhlaknya luar biasa. Ibadahnya biasa aja, tapi akhlaknya luar biasa. Kepada siapa saja akhirnya. Jadi kebanyakan aja begitu, yang masuk surga orang yang akhlaknya baik. Makanya kan ingat itu kita ketika sahabat ada yang menceritakan tentang seorang wanita yang rajin sholat dan ibadah sunnahnya begitu, ya. Tapi Nabi kemudian mengatakan dia adalah neraka. Orang kan heran, kenapa sih kok ahlu neraka? Kata Nabi karena lidahnya tajam kepada orang. Ya, lidahnya tajam. Kalau kamu nyakitin, padahal ibadahnya rajin. Ya. Ini menggambarkan apa? Ucapan yang disampaikan Nabi tersebut ini menggambarkan bahwa ya, ibadah seseorang tidak bisa menjamin dirinya bisa masuk ke surga tanpa ya diiringi oleh al-akhlaqul karimah. Ya, ini menjadi pijakan buat kita sehingga dalam bergaul ya kita berusaha untuk menjaga betul gitu, jangan sampai menyakiti orang lain. Jangankan orang lain gitu ya. Orang yang tidak memberikan makan kepada binatang saja itu sudah membawanya ke neraka. Ya, jadi ketika ada seorang perempuan kemudian dia mengurung kucing dalam hadis, kemudian kucing tersebut sampai mati,
karena tidak diberikan makan dan minum. Nah ini membawanya ke neraka. Jadi perbuatan baik itu hasanul khuluq, ya, itu tidak hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada semua makhluk. Makanya Pak, ada yang menarik dari fatwa MUI Jawa Timur atau berapa saya lupa itu. Mereka mengatakan membuang sampah ke selokan, ke sungai hukumnya dosa. Kenapa? Tidak berakal. Tidak berakal. Karena sungai itu ditetapkan Allah untuk mengalirkan air, dimanfaatkan, tidak bukan untuk tempat pembuangan. Ya. Jadi akhlakul karimah itu kemana-mana, arahnya kemana-mana, termasuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan ya, itu ada akhlak kepada Allah. Wakilah, dan ada satu pendapat yang kecil yang namanya hasanul khuluq, ya, budi pekerti yang baik adalah huwa hayatun lin nafsi tasduru indal af'alil jamilati aqlan wa syar'an bisuhulatin min ghairi hajatin ila fikrin. Jadi Syekh Nawawi mengatakan akhlak yang baik adalah hayatun lin nafsi, budi pekerti adalah perilaku jiwa yang tasduru, yang tampak, ya, yang terbit, yang muncul indal af'ali, ketika melakukan beberapa perbuatan, ya, al-jamilat yang baik, aklan menurut akal, wa syar'an dan menurut agama, bisuhulatin yang dilakukan dengan mudah, min ghairi hajatin ila fikrin, tanpa perlu berpikir. Ini pendapat Imam Al-Ghazali sebetulnya. Jadi ini Imam Ghazali ketika menerjemahkan akhlak itu begitu. Ya. Jadi satu perbuatan, ya, yang tidak terencana, spontan, ya, spontan, yang dimana perbuatan tersebut, ya, secara akal dan secara agama, ya, itu dianggap bagus, ya. Jadi apa yang namanya akhlak itu, ya, yang spontan, bukan yang direkayasa, ya, kan direkayasa. Umpamanya ada satu kegiatan yang kita diberitakan untuk begini, itu kan rekayasa. Rekayasa itu bukan akhlak. Tapi yang namanya akhlak baik itu, ya, dia sifatnya spontan, ya, spontan. Min ghairi hajatin ila fikrin, tidak membutuhkan pemikiran, ya, gitu. Kan ada yang boleh rekayasa gitu ya, ya, gini gitu ya, dibikin lah gitu, bikin. Ya. Itu akhlak, ya, akhlak mulia begitu, menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Wal musaddiqu rabbahu, dan yang berikutnya yang dibenci oleh setan adalah orang yang membenarkan Tuhannya, bima dominallahu lahu, dengan sesuatu yang menjadi tanggungan Allah untuknya, berupa rezeki. Maksudnya apa sih? Maksudnya orang yang kalau punya rezeki dia sedekah, karena sedekah itu adalah hak Allah, ya, gitu. Maka dia laksanakan, dia penuhi. Ketika kita diperintahkan sholat, kita sholat. Itu namanya musaddiqun rabbah, ya, orang yang membenarkan Tuhannya. Jadi apapun yang Allah perintahkan itu dikerjakan, apa yang Allah larang itu ditinggal. Itu yang dibenci setan, ya. Jadi bima dominallahu, apa yang Allah tanggungkan buat dia, ya, itu dikerjakan. Di sini Syekh Nawawi lebih memfokus pada minar rezeki, ya,
sedekah gitu ya. Sebab sedekah yaitu merupakan domnullah, tanggungan Allah, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau rezeki banyak lagi itu termasuk ilmu rezeki, gitu kan ya. Jadi kalau ada orang bakhil dengan ilmunya, ya nggak bagus juga. Ya, itu bukan musaddiq, jadi bukan musaddiq robbah. Ini kan masalah ini Pak, masalah yang kalau saya melihatnya berkata seorang ulama dalam kitab Rawahul Bayan, ittafaqal ulama ala anna arba'atan la taqbalu taghayyur aslan. Jadi para ulama bersepakat bahwa ada 4 hal ya, yang tidak bisa berubah aslan sama sekali. Jadi nggak akan berubah. Yang pertama umur nggak berubah, udah dijatah. Ya. Dijatah udah. Umur kita sekian, udah sekian. Kalau kita doa minta panjang umur, itu lebih kepada umur yang secara kemanfaatan, gitu ya. Secara kemanfaatan dia itu banyak diisi oleh hal yang bermanfaat. Ya. Jadi kalau jatah kita 67 tahun ya, jatah kita umpamanya 55 ya 55. Ya. Kita sering mau minta Allah tawil ya umurna, ya Allah panjangkan umur kami di doa dalam doa. Itu lebih pada pengertian pengisiannya, agar umur yang sudah dibatas ini dia bisa terasa panjang, ya menjadi panjang karena amal-amal baik kita selama jatah itu. Itu satu. Yang kedua, rezeki udah ditakdir. Ya, artinya apa? Allah sudah menentukan rezeki kita ya segitu. Ya, itu mesti kita yakini. Ya, para ulama mengatakan itu nggak akan berubah. Ya, rezeki itu nggak akan berubah. Ada yang mengatakan rezeki itu ibarat anak panah. Ya, ketika dilepaskan, maka pasti dia akan mengenai targetnya. Ya, jadi siapapun kalau memang dia akan dapat ya dapat. Orang dagang itu toko berderet gitu ya, dagangan sama. Ya ada itu, ada yang datang ke sini, kan gitu. Ya. Mau caranya halal atau haram sama aja. Maksudnya dia ini mau kaya gitu, tapi dengan cara-cara yang haram. Oh Allah berikan untuk ya begitu loh pemberiannya. Gitu. Yang diberikan seperti itu. Ya pada dasarnya dia kan Allah yang berikan kan. Ya, cuma cara dia yang tidak benar, itu lain masalahnya. Tapi itu rezeki dia. Maka jangan suka iri dengan kayak orang lain. Gitu. Kita nggak boleh tuh. Ya lihat tetangga lebih mampu, kemudian hati kita kayak enak. Ya, jangan ada gitu. Ya. Lagi kalau rumah-rumah sekarang gitu kan ya, sering berdekatan atau di komplek gitu kan, itu kan ada kelihatan persaingan gitu, ya ada persaingan. Nah, kalau di klaster-klaster tuh, semua klaster kan gitu, ya ada gimana orang baru beli mobil, hasilnya gimana gitu ya, kayak gitu tuh, itu kan godaan tuh, ya sepertinya. Kita kok iri sama rezeki yang Allah berikan pada orang lain. Wal ajal yang nggak bisa berubah ajal, ya ajal ya kalau memang sudah sampai ya udah, ya.
Jadi apa namanya? Idza jaa ajaluhum, apa? Kalau udah datang ajal, nggak bisa ditunda, nggak bisa dipercepat. Ya. Wasa'adatu, kebahagiaan, wasyaqawatu, dan kesengsaraan itu kan sudah ada di saat kita dalam kandungan, ya 40 hari pertama terus sampai kemudian ditiupkan ruhnya. Allah perintahkan malaikat meniupkan ruhnya, kemudian ditentukanlah di situ, ya rezekinya, ajalnya, apakah dia termasuk nanti min ahli sa'adah atau min ahli syaqawah, ya itu sudah ditentukan. Ya. Orang kalau sudah memang ditakdirkan ahli syaqawah, orang yang akan mengalami masa-masa akhir nanti, ya di kiamat memang dia orang yang celaka. Nanti ada jalannya tuh. Ketika dia mulai mungkin masih lurus, tiba-tiba melenceng dia, ya melenceng. Gitu. Kalau yang sadar boleh jadi di saat awal mungkin agak bagus perjalanannya, tapi perjalanan akhir dia lurus, gitu ya. Kita nggak tahu. Makanya kita nggak bisa menilai orang ketika kita lihat, ya nggak bisa. Wah orang kelihatannya ini jahat orang itu macam ahli neraka ini, belum tentu. Ya sebelum datangnya ajal belum bisa. Ya kita nggak tahu itu. Ya sebab banyak orang yang ketika awal-awalnya brengsek kemudian di akhir-akhir dia baik, gitu kan. Ada yang awalnya baik akhirnya jelek. Seperti itu. Kemudian wal muhsinu ila masturatil aramil. Yang ke-19 atau yang ke-9 dari yang dibenci setan, karena 10 ada yang disukai setan, adalah orang yang berbuat baik kepada janda-janda yang menutup diri. Maksudnya janda-janda yang menjaga kehormatan dirinya. Karena janda ini kan dia berat ya, apalagi kalau dia punya yatim. Gitu. Ini termasuk berat. Ya. Berbuat baik kepada mereka itu sesuatu yang sangat baik. Ya. Kemudian saya Nabi katakan, al-muhsinu bil ata'i wa ghairihi, yaitu dengan berbuat baik dengan cara memberikan, ya, kepada para perempuan allati la azwaja lahunna, yang sudah tidak bersuami, ya, memberikan apa? Wa ghairi, dan yang lainnya, ya, memberikan kebaikan, ya. Wa kunna fakiratun, dan sedangkan mereka itu orang-orang yang fakir, masduratun, orang-orang yang menjaga kehormatannya, la yazharna lirijali, tidak menampakkan dirinya di hadapan laki-laki. Ya, memang janda yang apa? Mereka yang betul-betul menjaga dirinya. Yang fakir ya, yang fakir. Kalau yang tidak fakir, ya apa ya tidak perlu kita ini, tidak kemudian menjadi perhatian, gitu ya. Jadi betul-betul mereka yang memang fakir. Kita tahu batasan fakir ya. Ini tahu umum, ini ada umum. Kalau kan ada fakir, ada miskin, gitu ya. Miskin juga termasuk di sini berarti. Sekarang lagi untuk janda haus. Kalau saya melihatnya ya, Rasul itu kan monogami. Karena dengan Siti Khadijah itu 30 tahun. Ya, 30 tahun beliau menikah, tidak menikah, artinya tidak menikah dengan yang lain. Kemudian ketika setelah itu menikah dengan Zainab, itu pun lagi tidak menikah dengan yang lain. Baru setelah itu beliau menikahi, ya, beberapa perempuan sampai beliau meninggal, gitu ya. Itu karena tujuan untuk lebih memungkinkan Islam masuk ke
janda-janda yang tua, gitu ya, yang memang butuh, ada yang memang butuh dipertahankan keimanannya, tapi lebih banyak yang memang Nabi menjaga agar Islam itu masuk ke kabilah-kabilah. Ya, bukan buat penyebaran itu, ya, buat penyebarannya. Maksud saya kalau yang mau ngawinin janda ya boleh. Iya kalau ini nanti juga bener gitu. Kawin ngawinin janda. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Muhammad SAW bersabda, Inna sa'iya, sesungguhnya orang yang berjalan, alal armalati, mencari nafkah, ya, alal armalati, dalam rangka untuk janda-janda, wal masakini, dan orang-orang miskin, kal mujahidi fisabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, jadi kita mencari harta, mencari nafkah, sebagian kita berikan untuk aramil, para janda dan orang-orang miskin. Maka kita itu sesungguhnya nilainya seperti orang yang berjihad fisabilillah. Jadi kalau kita mau sebut mujahid, itu bantu orang-orang miskin. Kita mujahid, bantu orang-orang miskin. Maka kita dapat nilai pahala jihad. Ya. Yang kemudian jihad itu ngebom gereja, ya, salah besar itu kan. Ya. Kalau saya bilang kalau memang ada ayat gitu, ada ayat. Shaimin nahar, atau orang yang mencari nafkah untuk diberikan kepada kalangan janda dan orang miskin, itu sama dengan orang yang qiyamul lail, ya, malamnya dia qiyamul lail, siangnya dia puasa. Ya, begitu tuh nilainya. Jadi bagi kita yang mungkin agak sulit berpuasa gitu ya, karena mungkin kita nggak mampu, kondisi fisik kita puasa sunnah ya, akhirnya kita rajin sedekah. Itu nilainya sama dengan orang yang qiyamul lail, tengah malam itu bangun malam untuk beribadah, dan sama dengan orang yang kalau malamnya dia mulai siangnya dia puasa. Ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud, ya, dia bilang begini, saya ini orang yang gak kuat puasa sunnah, tapi saya ini orang yang kalau baca Quran kuat saya, bisa khatam berkali-kali. Maka wiridannya Quran. Dia dilarang puasa sunnah karena nggak kuat. Ya kan sama kita tuh Pak, orang orang yang dianggap ada mungkin yang nggak puasa sunnah saya kuat gitu. Ya udah, ya perbanyak sedekah, perbanyak sedekah dengan orang lain, itu insya Allah sama nilainya. Rawal Imam Ahmad wa Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir, wal musta'idu lil mauti bi ityanil a'mali shalihah, orang yang dibenci setan yang ke-10 adalah al musta'idu lil maut, orang yang selalu mempersiapkan diri untuk menyongsong kematian. Ya, udah siap terus mau kapan kek gitu. Ini orang udah siap itu. Bi ityanil a'mali shalihati, yaitu dengan senantiasa melakukan amal-amal sholih. Itu tandanya orang al-musta'idah lil maut. Orang yang memang sudah siap sedia untuk mati. Ya, jadi gimana tandanya dia? Berarti terus menjaga amal sholih. Ya. Kalau kita masih berbuat maksiat, berarti belum siap mati. Ya. Masih maksiat, belum siap mati. Kenapa? Ya, gitu. Tapi kalau orang mulai amal sholih terus, ya, jadi mereka apa? Dia siap untuk mati kapan saja, ya. Dan kita harusnya seperti itu. Mudah-mudahan, ya, prinsip kita memang satu, kita yakin dalam tadi pandangan para ulama tentang hadis, ajal tidak bisa diubah kapan waktunya, maka kita harus selalu siap mati,
Ya, dengan begitu berarti harus banyak amal soleh. Ya. Yang mudah-mudahan 10 hal yang dibenci oleh setan ini bisa kita laksanakan, dan 10 hal yang disukai setan bisa kita jauhi. Ya. Inilah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat, khususnya untuk pribadi saya sendiri dan juga kepada para jemaah, sehingga kita dalam hidup ini semakin baik, ya semakin baik. Dan insya Allah ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita termasuk